Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Faris Muzaki dari kelas TI 20 CAI 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data science dengan menggunakan PySpark, yaitu penerapan algoritma linear regression pada dataset water quality testing. Sebenarnya di sini akan saya menjelaskan secara garis besar apa itu data science dan PySpark. Data science adalah bidang yang menggunakan berbagai pendekatan ilmiah dan teknik komputasi untuk menganalisis dan memahami data. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan wawasan yang berguna dari data tersebut. Data science melibatkan penggunaan algoritma, statistik, dan pemrograman untuk mengolah data, membuat prediksi, dan mengidentifikasi pola yang tersembunyi dalam data. Kemudian, apa itu PySpark? PySpark adalah sebuah library Python yang digunakan untuk pemrosesan data secara terdistribusi. PySpark memanfaatkan Apache Spark, sebuah framework pemrosesan data yang dirancang untuk kinerja yang tinggi dan skalabilitas yang baik. Dengan menggunakan PySpark, para data science atau data scientist dapat melakukan analisis data yang besar dan kompleks dengan mudah. Karena PySpark mungkin pemrosesan data secara paralel di beberapa node komputer. Ini membuatnya sangat cocok untuk menangani big data dan tugas-tugas pemrosesan data yang membutuhkan skala yang besar. Kemudian, mengapa saya memilih dataset water quality testing untuk analisis? Menurut saya, menganalisis dataset pengujian kualitas air penting. Air merupakan sumber daya alam yang kritis, dan kualitas air yang baik sangat penting untuk berkelanjutan lingkungan. Dalam analisis ini, kita akan menggunakan PySpark untuk menganalisis dataset pengujian kualitas air yang mencakup parameter-parameter penting seperti pH, suhu, kekeruhan, oksigen terlarut, dan konduktivitas. Kemudian, tujuan presentasi tentang analisis water quality testing ini yaitu tujuannya tentang analisis pengujian air adalah untuk menyampaikan hasil analisis data kualitas air, mengidentifikasi potensi masalah atau polusi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan yang diperlukan. Presentasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemantauan kualitas air, memotivasi untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya sumber daya air yang bersih dan sehat. Selanjutnya di sini saya sudah melakukan uji praktik menggunakan PySpark. Yaitu yang pertama, saya akan menampilkan skemanya. Nah, di sini rootnya sendiri itu bukan simbol ID ya, itu menggunakan integer, pH-nya menggunakan double, catatannya bila null label yaitu sama dengan true atau benar. Terus menggunakan temperatur atau derajat Celcius, menggunakan turbidity atau NTU, menggunakan dissolved oxygen atau mg/L, dan menggunakan conductivity. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif
ini digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang parameter kritis yang diukur dalam pengujian kualitas air. Nah, di sini dari dataset yang saya ambil yaitu menghasilkan hasil-hasil dari summary-nya, terus sampel ID dan pH, temperatur atau derajat Celciusnya, terus turbidity atau NTU-nya, nah terus disulfat oksigen dan conductivity. Nah, di sini menunjukkan jadi untuk konnya sendiri dia untuk sampel ID-nya 500, pH-nya 500 dan temperaturnya 500, turbidity-nya 500, disulfat oksigennya 500, conductivity-nya juga 500. Kemudian ada main, ada STD div, terus ada min dan max-nya. Kemudian ini untuk hasilnya. Selanjutnya, nah di sini juga saya menganalisis korelasinya. Analisis korelasi ini yaitu memungkinkan evaluasi hubungan statistik antara berbagai parameter kualitas air. Nah, di sini contohnya ada simbol ID, pH-nya, temperaturnya, turbidity-nya, disulfat oksigennya, dan conductivity-nya. Nah, jika dilambangkan dengan warna-warna tersebut, jadi jika kolom tersebut melambangkan warna biru, itu di situ menunjukkan angka yang rendah. Kemudian jika menunjukkan di kolom merah itu menunjukkan korelasi parameternya itu tinggi. Nah, di sini saya menganalisa dari simbol ID-nya menunjukkan bahwa temperatur dari pH-nya itu cukup rendah, dia di angka 0,2, terus temperaturnya di angka 0,0, kemudian di turbidity-nya di angka 0,2, terus disulfat oksigennya di angka nomor maksudnya di parameter 0,2, kemudian di conductivity-nya di temperatur 0,2. Nah, di sini maksudnya banyak macam-macamnya, sehingga menghasilkan temperatur yang berbeda-beda. Lalu saya melakukan visualisasi pH. Visualisasi ini akan memberikan gambaran tentang sebaran nilai pH dalam sampel air dan membantu Anda mengidentifikasi pola distribusi, mungkin menemukan tren atau kelompok tertentu dalam data. Nah, di sini di diagram ini menunjukkan bahwa perubahan pH-nya cukup stabil di angka 7,0 sampai dengan 7,4. Jadi di situ grafiknya stabil di angka tersebut. Kemudian di visualisasi temperaturnya.
Visualisasi ini memberikan gambaran tentang nilai kekeruhan dalam sampel air, memungkinkan mengidentifikasi pola distribusi dan potensi kehadiran outlier atau kelompok nilai tertentu. Nah, di sini perubahan temperaturnya terlihat dari grafik tersebut. Kebanyakan di angka temperatur 22,0, sehingga kualitasnya cukup lumayan. Lalu di visualisasi turbidity-nya dari grafik ini memberikan distribusi nilai oksigen terlarut dalam sampel air, memungkinkan Anda untuk mengamati pola distribusi dan mungkin mengidentifikasi area di mana tingkat oksigen terlarut semakin menjadi perhatian khusus sesuai parameter seperti jumlah bins dan histogram sesuai dengan kebutuhan analisis. Lalu ada visualisasi dissolved oksigen. Di sini melakukan sebaran nilai konduktivitas air dalam sampel, memungkinkan mengidentifikasi pola distribusi dan mungkin menemukan nilai-nilai yang signifikan. Jadi di grafik ini perubahan dissolved oksigennya cenderung di angka 8,0, sehingga jika oksigen tersebut lebih rendah, maka dari kualitas air tersebut cukup berbahaya, sehingga jika pengetesan atau penganalisa ini, jika kadar oksigennya di angka 10, rata-rata di angka 10,0, itu berarti kualitas airnya cukup baik. Lalu di sini ada visualisasi conductivity. Perubahan conductivity di sini mungkin sama mengidentifikasikan pola distribusi dan menemukan nilai-nilai yang signifikan. Untuk perubahannya conductivity dari dataset yang saya pakai di sini dari angka di sini di rata-rata 340 untuk perubahan conductivity-nya. Lalu hasil analisis dan kesimpulan dari dataset water quality test ini adalah melalui analisis ini saya berhasil mendapatkan pemahaman mendalam tentang kondisi kualitas air pada saat pengujian. Statistik deskriptif memberikan wawasan rinci mengenai karakteristik setiap parameter kualitas air, termasuk rata-rata, defisiensi standar, dan kuartil. Visualisasi distribusi nilai pH menggunakan dot plot memperlihatkan sebaran nilai pH serta mengidentifikasi adanya potensi outlier yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Matriks korelasi memberikan pemahaman tentang hubungan antara parameter yang dapat memberikan petunjuk terkait interaksi di antara mereka. Analisis ini tidak hanya berfokus pada statistik dan visualisasi, tapi juga membuka peluang untuk mengidentifikasi tren atau pola dalam data. Hasil ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengambil keputusan dan perancangan manajemen lingkungan yang lebih efisien. Adanya outlier atau hubungan yang signifikan antara parameter mungkin menjadi fokus untuk investigasi lebih lanjut, memberikan dasar untuk langkah-langkah korektif atau perancangan yang diperlukan. Oleh karena itu, analisis ini
bukan hanya sekedar deskripsi data, tetapi juga merupakan landasan untuk tindakan lebih lanjut dalam menjaga dan meningkatkan kualitas air. Analisis lebih lanjut termasuk pengembangan model prediktif atau pemodelan tren waktu dapat menjadi langkah selanjutnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif dari dataset ini. Lalu kesimpulannya, analisis ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kondisi kualitas air pada saat pengujian distribusi nilai, hubungan antar parameter, dan identifikasi tren dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Adanya outlier atau hubungan yang signifikan dapat menjadi fokus untuk investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu, hasil analisis ini dapat membantu pengambilan keputusan dan perancangan manajemen lingkungan yang lebih tepat. Kemudian sarannya, analisis ini hanya mencakup beberapa metode dasar dan peningkatan lebih lanjut dapat melibatkan pengembangan model prediktif atau analisis lanjut terhadap tren waktu jika dataset ini mencakup pengukuran dari waktu ke waktu. Terima kasih.